Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4C mata kuliah Organisasi Manajemen Kesehatan ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen pelayanan kesehatan. Sebelum pembahasannya dimulai, alangkah baiknya kita berkenalan dahulu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aditya Ferdiansyah dengan NIM 1910713062. Nama saya Satika Livia dengan NIM 1910713067. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Aulia Iswah dari kelas 4C dengan NIM 19107130081. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namira Ratha dengan NIM 19107130065. Saya Safa Sausan dengan NIM 19107130086. Kenalkan, nama saya Riza Adini Anggraini dengan NIM 1910713040. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laura Patricia Maudi dengan NIM 19107130066. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita mau membahas ada 6 subbab. Yang pertama, konsep manajemen pelayanan kesehatan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, pergerakan. Yang kelima, pengawasan. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian. Baik, kita ke subbab yang pertama, yaitu konsep manajemen pelayanan kesehatan. Nah, di sini ada definisi manajemen. Jadi, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dari definisi manajemen itu, ada juga yang mengartikan dan mendefinisikan manajemen dari berbagai literatur, dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu yang pertama ada manajemen sebagai suatu proses, yang kedua ada manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, dan yang ketiga ada manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai seni. Baik, selanjutnya ada pendekatan praktis mempelajari manajemen kesehatan. Di sini ada 5. Yang pertama ada manajemen by objektif atau manajemen dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada manajemen is how to work with others atau manajemen adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Yang keempat ada manajemen sebagai suatu proses. Dan yang kelima ada manajemen sebagai ilmu terapan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri manajemen. Jadi, yang pertama itu adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang ataupun lebih. Lalu adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kegiatan proses atau usaha. Dan yang terakhir, adanya tujuan. Nah, berikut ini ada ruang lingkup dari manajemen itu sendiri. Jadi, ruang lingkup manajemen terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan luar atau biasa disebut dengan eksternal. Nah, lingkungan luar ini terdiri dari pertama ada lingkungan umum. Lingkungan umum itu meliputi ekonomi, politik, hukum, sosial kultural, teknologi, dimensi internasional, dan kondisi lingkungan alam. Lalu yang kedua ada lingkungan khusus, meliputi pemilik, customer, klien, pemasok, pesaing, supply, tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerjaan. Lalu yang kedua ada lingkungan dalam atau biasa disebut dengan internal, itu terdiri dari manusia, itu ada spesialis dan manajerial personal. Lalu yang kedua ada finansial, yaitu sumber alokasi dan kontrol dana. Yang ketiga ada fisik, yaitu gedung, kantor, dan lain-lain. Yang keempat ada sistem dan teknologi. Dan yang kelima ada sistem nilai dan budaya organisasi. Nah, berikutnya ada tugas utama manajer. Jadi, Henry Fayol menyebutkan bahwa tugas utama seorang manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jelas merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga mengkoordinasikan, dan yang keempat mengawasi. Nah, di sini ada tingkatan manajemen, jadi ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manajemen.
Yang kedua ada manajemen tengah atau middle management, dan yang ketiga ada manajemen bawah atau low management. Nah, selanjutnya ada tinjauan manajemen. Yang pertama ada manajemen administratif atau MA disingkatnya. Di sini manajemen administratif adalah manajemen atau pejabat, pemimpin, yang kerjanya menitik beratkan pada pemikiran kerja, suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai ke tingkat paling bawah serta para pekerjanya. Dan ini dipelopori oleh Henry Fayol. Lalu yang kedua ada manajemen operatif atau disingkat menjadi MO. Manajemen operatif adalah manajemen atau pejabat, pimpinan yang langsung memimpin kerja ke arah tercapainya kerja yang nyata. Jadi di sini maksudnya adalah suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai ke tingkat bawah yang titik beratnya pada efisiensi dan produktivitas. Dan ini dipelopori oleh F.W. Taylor. Lalu ada manajemen administratif dan manajemen operatif, MA atau MO. Nah, manajemen administratif dan manajemen operatif adalah manajemen atau pejabat pimpinan yang dapat bertindak sebagai manajemen administratif dan manajemen operatif atau pejabat interpretor, yakni dapat menerjemahkan manajemen administratif ke manajemen operatif dan begitupun sebaliknya. Lalu peranan pejabat ini sangat penting karena hasil karya manajemen administrasi yang bersifat garis-garis besar atau secara umum dan bentuk kebijakan atau polisi bahasa pikir untuk memudahkan dalam pelaksanaan oleh pejabat pelaksana dalam tugas interpretor diberikan dalam bentuk kerja praktis atau operasional. Nah, di sini ada perbedaan MA dan MO dapat dilihat dalam bagian di bawah ini. Ini ada bagian atas, di sini ada menengah, di sini ada bawah. Nah, kalau misalkan di bagian atas itu manajemen administratifnya lebih banyak daripada MO, lalu udah mulai menengah itu administratifnya udah mulai berkurang daripada MO-nya, jadi kayak tengah-tengah, MA-nya 50, MO-nya 50, lalu kalau yang bawah itu MA-nya lebih sedikit daripada MO. Berikutnya gambaran kemampuan administrasi, manajemen, dan teknik operasional pada tingkatan manajemen. Jadi kalau tingkatan manajemennya atas, itu kemampuan administratif atau manajemennya 90-92%. Kemampuan teknik operasionalnya 8-10%. Untuk manajemen tingkat menengah, itu 70-85%. Dan kemampuan teknik operasionalnya 15-30%. Dan untuk manajemen tingkat bawah, itu kemampuan administrasinya 40-55%. Untuk kemampuan teknik operasionalnya 45-60%. Untuk workman atau pelaksananya, kemampuan administrasinya itu yaitu 5%, sedangkan untuk kemampuan teknik operasionalnya yaitu 95%. Nah, di sini berikutnya ada macam-macam manajemen. Yang pertama itu ada manajemen ilmiah atau scientific management. Di sini manajemen ilmiah adalah manajemen yang berdasar ilmu, artinya yang dapat dikaji secara ilmiah, dianalisis dengan menggunakan metode ilmiah, dan dapat diperoleh suatu sintesis. Dikatakan manajemen ilmiah karena manajemen dapat dipelajari secara ilmiah di tempat-tempat pendidikan, kayak sekolah, pendidikan tinggi, dan tempat-tempat kursus. Pelopor manajemen ilmiah adalah F.W. Taylor dari USA dan H. Fayol dari Prancis. Lalu berikutnya ada manajemen sistematis. Manajemen sistematis menunjukkan bahwa segala sesuatu diatur secara sistematis, yaitu secara tertib, rapi, dan teratur dengan tujuan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Dengan perkataan lain, sebelum usaha atau kegiatan berjalan, segala sesuatu harus diperinci dengan sematang-matangnya, sehingga saat kegiatan pelaksanaan dimulai sampai dengan tujuan yang diinginkan, berjalan dengan lancar dan menjadi kenyataan. Penerapan manajemen ini dapat dilihat pada operasi penerbangan, pelayaran, dan sektor perhubungan lainnya. Lalu berikutnya ada manajemen terbuka atau open management. Manajemen terbuka sering menimbulkan salah pengertian. Yang dimaksud dengan terbuka di sini adalah di mana pimpinan sebelum mengambil suatu keputusan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada staf dan bawahannya untuk memberikan saran-saran, ide-ide, atau pendapat-pendapat, namun keputusan tetap ditentukan oleh pimpinan. Lalu ada manajemen demokratis. Manajemen demokratis adalah mengarah ke demokrasi Pancasila yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam demokrasi Pancasila disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Jadi para staf dan bawahan bukan sekedar menyumbang pemikiran, prakarsa serta pertimbangan semata, tetapi ikut serta menentukan keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat. Berikutnya ada manajemen tradisional. Manajemen tradisional adalah manajemen yang digunakan dengan sistem kerja dan cara berpikir mengikuti cara-cara zaman dahulu dan bahkan sampai masa sekarang. Masih ada yang bisa menggunakannya. Manajemen tradisional biasanya digunakan turun-temurun, tidak ada kreasi, monoton, dan tidak dinamis. Lalu ada manajemen Bapak. Dikatakan manajemen Bapak karena dalam setiap usaha atau kegiatan dari organisasi selalu mengikuti jejak Bapak atau pimpinan. Apa yang dikatakan Bapak itulah yang benar. Untuk manajemen semacam ini, terdapat aspek baik buruknya. Kebaikannya adalah kalau pemimpinnya tetap pada proporsi yang sebenarnya dan berlaku objektif, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat sesuai dengan tujuan organisasinya. Nah, yang kedua yaitu perencanaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dalam manajemen pelayanan kesehatan. Nah, perencanaan itu sendiri merupakan hal yang utama atau inti dari suatu kegiatan manajemen kesehatan. Dengan dilakukan suatu perencanaan, para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan sumber daya mereka dengan berhasil guna dan berdaya guna. Nah, untuk perencanaan dalam pelayanan kesehatan itu apa sih? Perencanaan pelayanan kesehatan merupakan suatu metode di mana diperuntukkan untuk merumuskan berbagai masalah kesehatan di sekitar masyarakat, memutuskan apa yang diperlukan serta sumber daya yang ada, menentukan tujuan program serta menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat perencanaan pelayanan kesehatan. Untuk umumnya tuh perencanaan yang dikatakan baik itu memuat 6 unsur. Nah, di sini ada ke-6-6-nya nih. Nah, yang pertama itu ada what. Nah, jadi kayak tindakan yang harus dikerjakan tuh apa? Seperti dalam unsur ini tuh menjelaskan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan beserta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua ini ada why, yaitu penyebab tindakan tersebut harus dilaksanakan. Nah, dalam unsur ini, yang dimaksudkan itu menjelaskan alasan atau latar belakang kegiatan tersebut harus dilakukan dan tujuan harus dicapai. Kenapa gitu? Terus, seperti misalnya tuh program imunisasi yang dilakukan pemerintah sebagai program untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan bayi dan anak. Nah, yang ketiga di sini ada where atau tempat tindakan tersebut harus dilaksanakan. Pada unsur ini tuh menjelaskan mengenai lokasi fisik tempat setiap kegiatan yang dijalankan demi memastikan tersedianya fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program tersebut. Nah, jadi dengan diketahuinya lokasi pasti, jadi kita bisa melihat nih di lokasi tersebut apa aja yang tersedia dan apa yang kurang untuk selama pelaksanaan program. Nah, selanjutnya yang keempat itu when, yaitu waktu yang tepat untuk melaksanakan tindakan atau kegiatan. Nah, pada unsur ini itu menjelaskan mengenai waktu dimulainya program dan waktu selesainya program. Diharuskan juga dalam unsur ini itu menetapkan standar waktu dalam pengerjaannya. Nah, yang kelima ini ada subjek yang akan melaksanakan tindakan atau who. Jadi siapa gitu. Nah, pada unsur ini itu menjelaskan mengenai siapa saja para petugas yang terlibat dalam program yang akan dilaksanakan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, yang terakhir ini dari unsur-unsur yang harus ada itu how atau langkah-langkah untuk melaksanakan tindakan. Nah, dalam unsur ini tuh menjelaskan mengenai tindakan demi mengefektifkan waktu serta biaya selama pelaksanaan program. Baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah penyusun perencanaan pelayanan kesehatan. Nah, langkah yang pertama ini ada identifikasi tujuan umum. Nah, ini tuh merupakan suatu pernyataan mengenai output yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
tujuan umum ini memberi batasan dalam misi atau tujuan suatu unit kerja. Nah, langkah yang kedua yaitu menetapkan sasaran. Nah, langkah pertama tadi kan mengidentifikasi tujuan umum, namun tujuan umum masih terlalu luas untuk mengarahkan suatu kegiatan. Agar lebih mengerucut lagi nih, diperlukan penyusunan sasaran sebagai penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan umum. Nah, hendaknya itu sasaran disusun dengan kuantitatif. Dengan begitu, standar keberhasilan dapat terukur dengan objektif. Nah, langkah yang ketiga adalah menyusun rencana pelaksanaan. Nah, rencana kegiatan merupakan uraian mengenai cara pencapaian tujuan. Ada 3 kegiatan utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kegiatan. Nah, yang pertama itu ada merumuskan langkah-langkah kegiatan. Nah, langkah-langkah ini merupakan bagian dari sasaran yang menggambarkan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua itu identifikasi sumber daya. Hal ini memerlukan penentuan tentang hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan seperti orang, peralatan, anggaran, waktu, metode, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ini menetapkan jadwal kegiatan. Apabila kegiatan dan sumber daya telah ditetapkan nih, maka tuh selanjutnya perlu disusun jadwal pelaksanaan dalam perencanaan itu. Selanjutnya, yang keempat itu spesifikasi standar kontrol. Dengan dilakukannya spesifikasi standar kontrol, pelaksana butuh untuk menyediakan suatu alat guna memonitor pelaksanaan rencana agar tetap dalam arah yang ditetapkan semula. Nah, spesifikasi itu meliputi penetapan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan dan proses pelaksanaan yang dapat diterima. Terus selanjutnya penentuan indikator lain yang mencerminkan arah pencapaian tujuan. Nah, yang ketiga ini penetapan tindakan darurat atau alternatif rencana sebagai usaha mengantisipasi penanggulangan masalah yang mungkin timbul pada waktu pelaksanaan. Nah, yang terakhir nih dari langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pelayanan kesehatan itu ada menguji rencana pelaksanaan dengan sasaran. Ini merupakan langkah terakhir dari proses perencanaan. Seperti merujuk kembali sasaran semula dan meninjau rencana dengan membandingkan terhadap sasaran yang telah ditentukan. Nah, pastikan bahwa tiap bagian dari rencana memberi kontribusi yang konsisten dengan usaha pencapaian sasaran. Selanjutnya, kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian berasal dari kata organisasi, yang artinya susunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mewujudkan sesuatu secara keseluruhan, sehingga kekuasaan dan pengawasan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun proses pengorganisasian ini terdiri dari 6 proses ataupun 6 langkah. Yang pertama ada memahami tugas, penetapan tugas pokok dari rincian kegiatan, pengelompokan tugas, penyusunan struktur organisasi, penyusunan otoritas organisasi, dan juga yang terakhir adalah pengisian jabatan. Yang pertama itu ada memahami tugas. Yang dimaksud dari memahami tugas ini, di mana tujuan dari tugas-tugas yang ada dari suatu perencanaan kegiatan itu diuraikan secara jelas dan terperinci, serta tolak ukurnya itu harus disesuaikan dengan tujuan dari kegiatan adanya kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penetapan tugas pokok dari rincian kegiatan, yang berarti tugas pokok masing-masing individu harus dirumuskan secara jelas dan terperinci. Selanjutnya lagi ada pengelompokan tugas. Rumusan pokok dari pengelompokan tugas ini juga terbagi lagi. Yang pertama menjadi job analysis, job description, job specification, dan job evaluation. Yang pertama, job analysis atau analisis tugas, yang mana tugas tersebut dianalisis dan masing-masing tugas tersebut itu harus sesuai dengan keahliannya.
Yang kedua ada job description atau uraian dari tugas, yang mana uraian tugas ini memuat apa saja jenis tugas yang akan diberikan. Selanjutnya ada job specification, yaitu sebagai persyaratan dalam tugas, yang mana tiap-tiap syarat maupun persiapannya ini haruslah dipenuhi. Selanjutnya ada job evaluation atau evaluasi tugas, yang mana melakukan penilaian pada tugas guna mengidentifikasi apakah jenis tugas telah dilakukan dengan sesuai untuk mencapai tujuan dan dengan cara yang tepat. Selanjutnya ada penyusunan struktur organisasi, di mana tiap-tiap kelompok jabatan diubah menjadi satuan organisasi atas dasar departemen horizontal dan juga vertikalnya. Seperti contoh yang ada di gambar samping ini, ada yang bagian horizontal, kemudian pembagian struktur yang vertikalnya juga. Selanjutnya ada penyusunan otoritas organisasi, yang mana kekuasaan atau hak untuk bertindak dengan memberi perintah kepada orang lain, di mana kesepakatan itu harus tercantum dengan jelas antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah pengisian jabatan. Pengisian jabatan ini meliputi mempelajari organisasi, memperkirakan kebutuhan pekerja, rekrutmen pekerja, seleksi penerimaan maupun penempatan pekerja, dan juga job training. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang penggerakan. Nah, penggerakan adalah menggerakkan orang-orang yang ada dan sesuai dengan tujuan organisasi dalam bentuk perintah, instruksi, saran, agar mereka suka dan mau bekerja untuk melaksanakan fungsi manajemen dan tujuan-tujuan lain yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Kemudian ada tujuan fungsi aktuasi. Nah, aktuasi ini adalah kata lain dari direction atau bimbingan dan merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dilepaskan dari beberapa fungsi manajemen lainnya serta saling berhubungan erat. Actuation, direction, motivating, and influencing disepakati untuk mempunyai pengertian yang sama, yaitu gerak pelaksanaan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi, actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Nah, selanjutnya ada definisi fungsi penggerakan. Definisi fungsi penggerakan menurut ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Dr. Andes Malayu Hasibuan. Penggerakan atau pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua ada G.R. Terry. Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing effort. Kemudian yang ketiga ada Cons and O'Donnell. Nah, ini directing and leading are the interpersonal aspect of managing by which subordinates are led to understand, to contribute effectively and efficiency to the attainment of enterprise objective. Nah, yang keempat ada menurut Muninjaya. Menurut Muninjaya, penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. Selanjutnya ada fungsi penggerakan dan pelaksanaan. Nah, yang pertama ini ada actuating atau memberi bimbingan. Yang kedua ada motivating atau membangkitkan motivasi. Yang ketiga ada directing atau memberikan arahan. Yang keempat ada influencing atau mempengaruhi. Dan yang terakhir ada commanding atau memberi komando atau perintah. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pada dasarnya, ruang lingkup pelaksanaan fungsi aktuasi berpusat pada pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan utama dilakukannya aktuasi adalah untuk terciptanya kerjasama yang lebih efisien, berkembangnya kemampuan dan keterampilan anggota, serta timbulnya perasaan untuk menyukai pekerjaan yang dilakukan. Semua ini ditentukan dan sangat bergantung pada kemampuan dari para manajer. Para manajer harus menunjukkan dalam tingkah laku maupun melalui keputusan-keputusan yang ditetapkan bahwa manajer memberi perhatian yang besar terhadap anggotanya.
Selain memperhatikan kepentingan anggotanya, manajer dituntut mampu menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan para anggota, menciptakan dan melihara suasana serta lingkungan kerja yang memuaskan, dan menyadarkan para anggota mengenai pentingnya peran para masing-masing dalam usaha mencapai tujuan. Untuk menggerakkan dan mengarahkan sumber daya manusia dalam organisasi, peranan kepemimpinan, motivasi staf, kerjasama, dan komunikasi antar staf merupakan hal pokok yang perlu mendapat perhatian para manajer organisasi. Selanjutnya ada fungsi aktuasi. Nah, fungsi aktuasi haruslah dimulai pada diri manajer selaku pimpinan organisasi manajer. Manajer yang ingin berhasil menggerakkan karyawannya agar lebih produktif harus memahami dan menerapkan ilmu psikologi, ilmu komunikasi, kepemimpinan, dan sosiologi. Seorang manajer harus mampu bersikap yaitu objektif dalam menghadapi berbagai persoalan organisasi melalui pengamatan objektif dalam menghadapi perbedaan dan persamaan karakter stafnya baik sebagai individu maupun kelompok manusia. Manajer mempunyai tekad untuk mencapai kemajuan, peka terhadap lingkungan, dan adanya kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara harmonis. Selanjutnya ada tujuan fungsi aktuasi. Yang pertama, menciptakan kerjasama lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Dan yang terakhir, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Selanjutnya ada faktor penghambat fungsi aktuasi. Nah, kegagalan manajer menumbuhkan motivasi staf merupakan hambatan utama fungsi aktuasi. Hal ini dapat terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia. Seorang manajer yang berhasil akan menggunakan pengetahuannya tentang perilaku manusia untuk menggerakkan stafnya agar bekerja secara optimal dan produktif. Salah seorang pelopor yang memperkenalkan teori perilaku manusia adalah Abraham H. Maslow. Teorinya membahas tentang jenjang kebutuhan manusia atau hierarchy of needs, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk keseimbangan faal. Yang kedua, kebutuhan untuk rasa aman dan tentram. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima lingkungan sosialnya. Yang keempat, kebutuhan untuk diakui. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengawasan. Pengawasan merupakan sebuah proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Apa saja syarat-syarat pengawasan yang baik? Yang pertama, rencana yang jelas, yang terdiri dari tepat waktu, sederhana, minimal, dan luas. Yang kedua, ada perbaikan. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, dapat dimengerti. Lalu yang kelima, deteksi penyimpangan. Yang dideteksi sedini mungkin untuk dicegah, dikendalikan, atau dikurangi. Yang terakhir, terdapat refleksi pola organisasi. Yang selanjutnya terdapat langkah-langkah pengawasan. Langkah-langkah pengawasan terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, terdapat penetapan standar pelaksanaan. Penetapan standar pelaksanaan ini terdiri dari standar-standar yang mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil kinerja pegawai. Standar pelaksanaan ini meliputi standar masukan, standar proses, dan standar keluaran. Yang pertama, standar masukan menjamin bahwa pekerjaan itu berjalan sesuai dengan jadwal, staf bekerja sesuai dengan penugasannya, pemakaian sumber daya, dan biaya yang masih berada dalam batas yang direncanakan. Yang kedua, terdapat standar proses yang menjamin bahwa fungsi, kegiatan, dan tugas yang diharapkan dijalankan sesuai dengan norma yang ditetapkan, standar kerja yang dipenuhi. Lalu yang ketiga, terdapat standar keluaran atau hasil akhir yang dapat menjamin bahwa
pelayanan diselenggarakan sesuai rencana, pencatatan dapat dipercaya dan pelaporan dikerjakan, sehingga akhirnya masyarakat puas. Lalu yang kedua terdapat penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Nah, penetapan standar harus disertai dengan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Untuk itu diperlukan prosedur, waktu, dan metode atau teknik pengukuran yang digunakan. Sebagai contoh, puskesmas, kinerja yang dapat diukur meliputi kinerja pegawai, tim, dan organisasi. Namun, pengukuran pelaksanaan kegiatan puskesmas saat ini dilakukan melalui stratifikasi puskesmas atau penilaian kerja puskesmas. Yang ketiga, pengukuran hasil kinerja aktual. Pengukuran hasil kinerja aktual dilakukan sebagai proses yang berulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kinerja aktual ini, yaitu dengan pengamatan observasi secara pribadi, dengan laporan lisan dapat berupa wawancara, pertemuan kelompok, rapat, atau melalui diskusi informal. Yang ketiga, laporan tertulis yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan atau hasil pekerjaan secara tertulis. Yang keempat, terdapat inspeksi dilakukan dengan jalan membandingkan kualitas jasa layanan kesehatan puskesmas dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan melalui suatu pengujian secara visual atau pengamatan, pengetesan, atau pengambilan sampel. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada metode otomatis dengan menggunakan alat modern seperti komputer yang diintegrasikan secara online. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang keempat, pembandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan, sedangkan langkah yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kelompok saya yang lain, sekarang kita masuk nih ke penjelasan yang terakhir. Sebab terakhirnya adalah penilaian, atau biasa juga bisa disebut dengan evaluasi. Nah, penilaian itu apa sih, teman-teman? Nah, penilaian atau evaluasi adalah prosedur penilaian atau pelaksanaan hasil kerja atau dampak secara sistematik dengan membandingkannya dengan standar dan mengikuti kriteria, metode, serta tujuan guna menilai sekaligus pengambilan keputusan selanjutnya. Kemudian, dari penilaian ini memiliki tujuan yang juga sama dengan fungsi pengawasan, yaitu tujuannya untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dengan memperbaiki fungsi manajemen. Jika dijabarkan menjadi berapa poin, bisa diambil 4 poin nih teman-teman, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perencanaan program, sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan suatu kegiatan yang sedang berjalan, sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber daya, sebagai alat untuk mengadakan perencanaan kembali yang lebih baik. Nah, kemudian penilaian atau evaluasi ini memiliki dua jenis, yaitu evaluasi formatif, yaitu dilakukan saat acara sedang berjalan, dan evaluasi sumatif yang dilakukan setelah kegiatan telah selesai. Nah, di evaluasi formatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada critical review evaluation dan midterm evaluation, di mana critical review evaluation ini yaitu evaluasi yang menilai kegiatan evaluasi dengan menanyakan bagian penting sebelum kegiatannya dimulai. Sedangkan midterm evaluation adalah evaluasi saat kegiatannya sedang berjalan. Kemudian pada evaluasi summatif pun dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi output, yaitu menilai hasil kegiatan program, dan evaluasi outcome, yaitu menilai dampak dari hasil pelaksanaan program yang telah dijalankan. Nah, kemudian evaluasi ini memiliki prosesnya nih. Dia ini kebagi menjadi 4 proses dan kita akan memahaminya secara satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan berpikir konseptual, di mana terdiri dari beberapa formulasi. Yang pertama ini yaitu formulasi tujuan, sasaran, dan manfaat evaluasi yang harus dipikirkan secara mendalam terlebih dahulu.
Kemudian ada formulasi sumber daya dan jenis informasi apa saja yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Kemudian ada formasi kriteria evaluasi, yaitu kita membuat kriteria nantinya saat evaluasi terakhir, kriteria ini yang akan menjadi acuan dalam penilaian. Kemudian ada formulasi modal, kerangka kerja, atau rancang bangunnya. Kemudian setelah kita mengevaluasi secara konseptual, kita lanjut ke evaluasi secara operasionalnya, di mana membutuhkan pengumpulan data informasi saat program sedang berjalan terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke kegiatan penilaiannya nih, yaitu formulasi derajat keberhasilannya dan formulasi faktor penunjang atau penghambatnya. Kayak di list apa aja faktor-faktor yang menunjang keberlangsungan dan keberhasilan saat acara, dan faktor-faktor penghambat apa aja yang menghambat acara selama acara berlangsung. Kemudian yang terakhir ada kegiatan tindak lanjutnya nih. Setelah tadi kita sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat, setelah kita mengetahui derajat keberhasilan kita, nah kita harus melakukan kegiatan tindak lanjutnya, yaitu kita memecahkan masalah. Yaitu tadi saat kita sudah mengetahui penghambat apa saja yang ada di dalam program pelaksanaan kerja kita, kita perlu untuk menindaklanjuti nih si penghambat ini, bagaimana caranya untuk kita atasi sehingga di program selanjutnya tidak ada penghambat yang sama lagi. Di situ kita harus melakukan tindakan pemecahan masalah. Kemudian kita melakukan feedback nih, yaitu evaluasi kepada user atau evaluasi kepada perorangannya. Dan terakhir yaitu melakukan follow up, yaitu sejenis corrective action atau tindakan perbaikan. Yaitu kita harus memastikan bahwa pemecahan masalah tadi itu kita follow up ke anggota kita, ke program kita, supaya terjadi tindakan perbaikan. Nah, kemudian setelah tadi kita mengetahui proses evaluasi dari ABCD, sekarang kita mengetahui kriteria evaluasi. Ada apa aja sih kriteria evaluasi ini? Kriteria evaluasi ini bisa dibagi jadi dua, yaitu ada relevansi dan tingkat kecukupannya. Nah, dari kriteria evaluasi relevansi, yaitu kita bisa mengetahui, kita perlu memperhatikan kriteria seperti masalahnya, kebijaksanaan dalam melaksanakan programnya, terus kita juga harus mengevaluasi mengenai tujuan dari program ini, apakah telah tercapai, apakah sesuai pelaksanaan programnya dengan tujuan yang sudah dibuat, kemudian saat kegiatannya, yaitu saat pelaksanaan alur kegiatannya, apakah program ini telah berjalan sesuai dengan kegiatan yang disusun atau belum, kemudian untuk penilaian per unit kerjanya. Kita menilai divisi-divisi yang ada di dalam program tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian pada kriteria evaluasi tingkat kecukupan, kita akan menilai dengan persenan nih. Yang pertama ada kecukupan jumlah kegiatannya, yaitu dengan rumusnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan per jumlah kegiatan yang dibutuhkan dikali 100%. Kemudian ada tingkat kecukupan aktivitas dan pencapaiannya yang dihitung dengan jumlah hasil atau pencapaian kegiatan dibagi dengan coverage. Coverage ini adalah jumlah hasil kegiatan yang ingin kita capai, wacananya itu berapa sih? Itu adalah coverage dikali dengan 100%. Nah, yang terakhir itu adalah ukuran tingkat kemajuan program, di mana penilaian dengan cara membandingkan rencana dibagi kenyataan suatu program secara berkala pada waktu program sedang berjalan guna mengetahui ada dua hal, yaitu monitoring tingkat kemajuan pelaksanaannya dan mengetahui identifikasi serta koreksi hambatan pelaksanaan. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh banget nih bertanya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.